Baik, pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Sebelumnya kita harus paham dulu sedikit tentang konsep dari perencanaan itu sendiri. Konsep dari perencanaan adalah kegiatan yang ditentukan sebelumnya dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan menurut beberapa ahli, yang pertama ada Early Sondy itu 2001 ya, mengatakan bahwa perencanaan suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas ya taktik ya ada operasionalnya. Kemudian menurut Becker ya tahun 2008 mengatakan bahwa perencanaan suatu rasional mempersiapkan masa depan. Selanjutnya menurut Elder ya, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan kebutuhan untuk mencapainya. Selanjutnya menurut Dogri ya, perencanaan suatu proses kontinu dari pengkajian membuat tujuan ya, sasaran dan mengimplikasikan serta adanya evaluasi atau mengontrolnya. Ya. Selanjutnya menurut Steiner ya, perencanaan merupakan proses memulai dengan sasaran-sasaran, kemudian batasan strategi, kebijakan dan rencana terperinci untuk mencapainya. Ya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan yang telah ditetapkan sejak awal. Adapun unsur-unsur perencanaan adalah yang pertama ada proses. Nah, dalam proses ini tentu diawali dari mengetahui permasalahannya, kemudian ada prioritas masalah, kemudian menetapkan intervensi. Nah, inilah proses sebelum membuat sebuah perencanaan dari kegiatan. Hasil yang dituju yang ingin dicapai, kemudian menyangkut masa depan dalam waktu yang terkait itu waktunya ada waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan perencanaan adalah satu sebagai standar pengawasan, artinya dengan adanya perencanaan kemungkinan terjadinya bias pada saat pelaksanaan kegiatan itu adalah kecil karena perencanaan merupakan rel dari kegiatan. Kemudian mengetahui kapan pelaksanaan dari kegiatan itu. Di dalam perencanaan harus tertuang jadwal atau schedule dari kegiatan. Kemudian mengetahui siapa yang akan terlibat dalam kegiatan itu. Dalam perencanaan harus ada susunan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan sistematis. Selanjutnya meminimal kegiatan tidak produktif. Kemudian memberikan gambaran kegiatan. Artinya di sini mendeskripsikan dari awal sampai selesainya nanti sampai tercapainya tujuan itu tergambar dalam kegiatannya. Boleh dengan kata lain ada TOR atau kemudian memadukan kegiatan. Di sini ada kegiatan terintegrasi antar lintas program maupun lintas sektoral. Kemudian deteksi hambatan. Adanya deteksi dini terhadap hambatan-hambatan yang akan terjadi, ya. Kemudian mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari sejak awal. Kemudian manfaat dari perencanaan itu sendiri adalah yang satu, standar pelaksanaan dan pengawasan dari kegiatan yang telah kita tetapkan atau yang telah tertuang dalam rencana. Kemudian dua, memilih sebagai alternatif. Yang ketiga, menyusun sebagai strategi penentu. Ya.
Menyusun sebagai strategi penentu dalam perencanaan itu harus ada tergambar strategi-strategi yang dipakai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Kemudian yang keempat, pemanfaatan sumber daya. Nah, pemanfaatan sumber daya di sini ada sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. Ya, kemudian membantu manajer, ya ini membantu pihak manajer atau manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Kemudian yang keenam, memudahkan berkoordinasi ya dengan adanya perencanaan, ya titik koordinasi antar bagian itu akan lebih mudah karena masing-masing tupoksi sudah tergambar dalam perencanaan, jadi lebih mudah dalam mengerjakan sebuah kegiatan. Kemudian meminimalkan pekerjaan, jadi ada pekerjaan yang skala prioritas, artinya efektif dan efisien. Proses perencanaan yang pertama ada pendahuluan, terus yang kedua ada mengidentifikasi. Pendahuluan di sini maksudnya adalah tergambarnya sebuah permasalahan, kemudian adanya intervensi sehingga kita bisa membuat perencanaan ke depannya apa yang harus dilakukan. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam membuat perencanaan. Kemudian analisis area masalah, ini biasanya sering kita lakukan dalam menganalisis situasi mulai dari permasalahannya, kegiatan yang atau intervensi yang akan kita lakukan, baru kita buat perencanaan apa yang harus kita kerjakan untuk mengatasi permasalahan. Kemudian menyusun konsep, yang kelima mengevaluasi, ya. Keenam, menentukan rencana, ya. Yang ketujuh, penerapan rencana itu sendiri sebelum melakukan implementasi. 8, ada rencana umpan balik atau RTL. Fungsi perencanaan itu sendiri adalah membantu mengambil keputusan yang terbaik, ya, yang harus menjawab, ya. Yang pertama what's, itu apa yang akan direncanakan. Yang kedua ada why, itu kenapa perlu dibuat perencanaan untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian where, kapan, kemudian when, di mana, itu jelas ya tempat dan waktunya. Kemudian who, ya siapa yang terlibat ya di dalam kegiatan ini, bagaimana kita melakukan kegiatan itu. Nah, dalam perencanaan itu harus tergambar. Kemudian jenis-jenis dari perencanaan, yang pertama ada perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Ya, satu ada rencana strategis, rencana taktis, kemudian rencana terintegrasi. Yang kedua ada perencanaan berdasarkan tingkat. Ya, ada rencana induk, rencana operasional, dan rencana harian. Terus yang ketiga ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Rencana jangka waktu panjang, rencana jangka waktu menengah, dan rencana jangka pendek. Prinsip dalam melaksanakan atau membuat perencanaan, yang pertama ada keadaan sekarang, ya. Kemudian keberhasilan dan faktor keberhasilan, ya. Kira-kira apa yang menjadi faktor penguat dan pendukung sehingga perencanaan ini akan berhasil. Kemudian kegagalan masa lampau sebagai bentuk evaluasi, ya, atau boleh dikatakan pengalaman dari sebelumnya kenapa tidak tercapai sebuah program atau kegiatan. Keempat adalah potensi, tantangan, dan kendala. Kira-kira apa yang menjadi tantangan dan kendala sebelumnya sehingga kita bisa memprediksi tantangan pada saat ini. Misalnya dari segi lingkungan, ya, baik itu sosial maupun non sosialnya. Kemudian kemampuan menjawab kelemahan menjadi kekuatan, ya. Ada kelemahan, ya, akan menjadi kekuatan.
ya. Kemudian kemampuan menjawab ancaman jadi peluang, ya. Kemudian peran serta pihak terkait, di sini kita harus melakukan mitra, ya, atau kerjasama lintas program atau lintas sektoral. Kemudian komitmen dan koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian 9 ya, efektivitas dan efisiensi, demokrasi, kemudian transparan, legalitas dan praktis. 10, menguji kelayakan dari perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, sebagai kesimpulan ya, perencanaan harus didasarkan kepada pemahaman sistem dengan baik. Yang kedua, perencanaan pada hakikatnya menyusun konsep, ya. Ketiga, perencanaan secara implisit adalah mengemban misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari sejak awal. Terima kasih, semoga bermanfaat.